dan anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkenan menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin sharing satu bagian firman Allah yang berbicara tentang pemberitaan Injil yang terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, berdasarkan Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 22, ada 3 hal yang saya mau sharing dari firman Tuhan tersebut yang berbicara tentang pemberitaan Injil. Yang pertama, Paulus menghendaki sekalipun ia dalam penjara ada kemajuan pemberitaan Injil, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara dikasihi Tuhan, bagi Paulus penjara bukanlah hal yang membuat ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi Paulus penjara bukan hal yang membuat ia tidak dapat berkreasi. Bagi Paulus penjara bukanlah hal yang membuat ia tidak dapat melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bagi Paulus penjara merupakan tempat yang sangat baik untuk bagaimana juga ia dapat memberitakan Injil. Haleluya. Bagaimana dengan saya dan saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Kita tidak dipenjarakan. Kita hidup dengan demikian seperti adanya saat ini. Oleh sebab itu, mari kita lebih semangat lagi untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada orang-orang yang sedang merindukan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang pemberitaan Injil. Yang kedua, sebagai orang yang tidak dipenjarakan, mari kita makin giat memberitakan Injil. Terdapat dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang saudara dalam Tuhan dalam ayat 14 ini merupakan ditujukan kepada orang Kristen di Roma, di tempat di mana Paulus dipenjarakan. Paulus saja, saudaraku, ketika ia berada dalam penjara, ia dengan begitu luar biasa memberitakan Injil untuk memenangkan banyak orang bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari demikian juga dengan saya dan saudara. Mari kita menjangkau orang sebagai orang yang tidak dipenjarakan. Mari kita menjangkau orang, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ingat Bapak Ibu, di dalam kita memberitakan Injil, ingat bahwa Injil harus diberitakan dengan maksud yang baik dan dengan kasih, seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yang ketiga, berbicara tentang pemberitaan Injil, yaitu kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Terdapat dalam ayat yang ke-22, dikatakan firman Tuhan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi bagi Paulus, selama hidupnya dia harus hidup memberi buah. Bagaimana memberi buah? Dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Kristus Tuhan. Mari demikian dengan saya dan saudara. Kita juga selama ada kesempatan ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil, memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, selama kita hidup, marilah kita hidup dengan memberi buah, memberitakan Injil kita kepada orang-orang banyak di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Amin firman Tuhan. Salam.